Saudara menyambung sedikit dari apa yang tadi Bapak Hoke katakan. Saudara, saya berdoa hari-hari ini setiap kita menemukan dan benar-benar firm dengan destiny kita masing-masing. Saudara, ada Hanike di tengah-tengah kita. Ada Bapak Gembala, ada Pak Ginting di tengah-tengah kita. Dan ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kita. Dan saya cuma mau tambahkan sedikit saja. Saudara, biar kita firm dengan apapun yang kita lakukan. Bukan karena saudara seperti tadi mengikuti panggilan orang lain atau mencari atau mencapai. Tujuannya mencapai, membuktikan kesuksesan. Tetapi benar-benar tepat apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, ini yang saya pesankan buat semua yang hari ini. Yang pertama, saudara, bagaimana cara mengenal destiny kita. Saudara, mari kita lihat Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, artinya apa? Mulai hari ini saudara, dengarkan Tuhan lebih lagi. Mungkin saudara berkata, "Bu, kita sudah tahu." Saudara, seperti yang tadi Pak Hoke bilang, saya tidak sampai ke sini kalau saya tidak mendengarkan Tuhan. Saudara, jangan pernah mau jadi ya seperti yang lain. Benar, temukan destinimu. Inilah pesan saya buat Hanike khususnya. Biar Hanike, Hananael Injil Kemuliaan, menemukan persis destininya apa. Saudara, kalau saudara, banyak orang berkata begini, gereja itu harusnya lebih banyak ya untuk mengerti, untuk menjamu, untuk memelihara jemaatnya. Tetapi saya tahu Hanike, saudara lebih banyak keluar dan keluar dan keluar. Lebih banyak saudara yang nginjil dan nginjil dan nginjil. Saudara, kalau itu memang Tuhan katakan, mari lakukan. Saya mau berkata banyak mungkin dari antara saudara, jemaat yang dalam tanda kutip kesel sama Bapak Gembala. Karena Bapak Gembala ini bukan gembala. Saudara, tetapi dari awal saya sudah bilang loh. Saudara, beliau tidak pernah dipanggil sebagai gembala. Beliau dipanggil sebagai rasul. Saudara, karena itu mari biarkan dia berfungsi sebagai destininya. Yaitu sebagai rasul. Saudara, saya tahu tahun ini Tuhan akan panggil beliau pergi lebih lagi ke benua-benua. Saudara, akan KKR lebih lagi banyak di negara-negara. Dan saya mau berkata sebagai jemaat, beberapa dari saudara mungkin merasa kecewa. Mungkin bisa berteriak, "Pak Gembala, urusi saya. Jangan urusi bangsa lain." Tetapi saya mau berkata itu destiny, nak. Dan percayalah, pada waktu saudara kita ada di destiny, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Saudara, banyak orang mungkin berpikir, saudara, saya punya waktu banyak untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Enggak, saudara. Sejujurnya, pada waktu saya menerima begitu banyak destiny dan panggilan Tuhan dalam hidup saya enggak punya terlalu banyak waktu untuk anak-anak saya. Tapi saya angkat itu di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini saya melihat mereka berdua tumbuh menjadi anak-anak yang paling ajaib yang saya bisa bayangkan, saudara. Saudara, saya cuma tahu Tuhan bertanggung jawab pada waktu kita melakukan semua destiny kita. Saudara, tapi ayatnya yang kedua berkata begini. Saudara, Tuhan memberkati kamu Simon bin Yunus. Jawaban itu tidak kamu dapat dari guru ataupun dari buku. Bapakku yang di surga Allah sendiri yang menyatakan kepadamu rahasia ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan menjadikan dan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, yang kedua saya berkata ada banyak rahasia. Rahasia-rahasia Tuhan yang masih sangat ajaib. Yang di depan pasti Tuhan bukakan. Tapi tidak ada cara lain. Tidak ada buku, saudara. Tidak ada orang yang bisa membongkar rahasia Tuhan untuk saudara.
kecuali saudara masuk ke secret place. Masuk lebih dalam dan lebih dalam dengan Tuhan. Ada rahasia Tuhan buat setiap kita. Ada mutiara Tuhan buat setiap kita. Ada harta Tuhan buat setiap kita. Ada destiny buat setiap kita. Ada kemuliaan buat setiap kita. Dan itulah yang saya pesankan. Saudara hari-hari ini masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Saudara, tetapi Tuhan juga bisa mengutus nabi. Tuhan juga bisa memberi mimpi. Saya enggak terangkan lebih detail. Tapi saya mau berkata coba respon. Dan mulai catat setiap apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Saudara, setiap kali saya mendengar semua nubuatan. Dari zaman saya kecil sampai hari ini. Saya berusaha mengingatnya. Dan saya berusaha mencatat. Dan saya berusaha melakukan. Setiap nubuatan yang saya tahu itu dari Tuhan. Yang saya rasa itu bicara sangat kuat di hati saya. Maka saya menyimpannya baik-baik. Saudara, dan itu menjadi seperti istilah saya ya, lampu. Sepanjang jalan pelayanan saya. Saudara, dan saya mau berkata buat setiap saudara. Hari-hari ini Tuhan akan mengirim nabi-nabi. Tuhan akan kasih mimpi. Bahkan Tuhan akan kasih tanda. Biar itu membentuk membentuk istilah saya lampu penerang untuk sepanjang jalan. Ya, banyak orang bodoh, saudara. Nabrak sana, nabrak sini. Saudara, kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Karena dia tidak mau mendengar. Karena semua perkataan Nabi sama dia dianggap sepele. Saudara, mereka bilang begini, pokoknya saya mau dari Tuhan sendiri. Itu bodoh, saudara. Seimbang. Tadi ingat, pertama, saudara jangan jadi orang lain. Tangkap yang ilahi, yang sejati, yang dari Tuhan. Buat saudara pribadi. Tapi jangan bodoh. Jangan tidak belajar. Jangan tidak mendengar. Jangan tidak, saudara, memperhatikan. Dari semua nabi. Dari semua pemimpin. Dari semua pendahulu kita. Yang meninggalkan jejak. Yang menaruh lampu. Yang menaruh pagar. Di dalam hidup kita. Saudara, saya belajar ini dari Pak Yusak. Saya belajar, saudara, tentang arti, saudara, kerajaan Allah. Dari Pak Agung. Saya belajar sangat banyak dari Yusuf Roni. Saya belajar sangat banyak dari Cindy Jacob. Saudara, dan sekali lagi, jangan bodoh. Buat maunya semua belajar sendiri. Gak akan keburu, saudara. Kita di putaran terakhir. Sekali lagi, suka tidak suka kita di putaran terakhir. Mari lipat gandakan kekuatanmu untuk menyerap. Kekuatanmu untuk belajar. Mari gabungkan segala sesuatu. Supaya kita menjadi pasukan terdahsyat. Saudara, bukan hanya pasukan Gideon. Tetapi pasukan terdahsyat. Yang dilengkapi dengan semua janji. Semua urapan, semua kuasa. Untuk ada di putaran terakhir. Saudara, next. Yang saya mau pesankan, yang kedua, saya cuma mau pesankan dua ini saja. Mengembangkan segala sesuatu. Saudara, yang pertama tadi, hari-hari ini benar-benar kenali destinimu. Identitasmu, panggilanmu, karuniamu. Yang kedua, saudara, kembangkan. Kembangkan apapun hari-hari ini. Semua yang ada padamu. Kembangkan secara tubuh, jiwa, roh. Kembangkan. Kita tidak punya waktu lagi. Kembangkan kalau bisa, saudara, 7 kali lipat. 14 kali lipat. Kembangkan, saudara. Supaya kita menyelesaikan semuanya dengan kuat. Saudara, kita belajar dari Daud bagaimana mengembangkan tubuh. Dia berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu. Saudara bayangin ya, saudara ini
Daud itu nggak terlalu gede. Kalau lihat singa, harusnya kan Daud bilang begini, ya singa masa dilawan? Apalagi beruang. Nanti kalau saya digaplok gimana? Itu bahaya. Saudara, dan ada banyak anak Tuhan tidak berani mengambil langkah-langkah beresiko. Tidak ada banyak orang berani, saudara, mengambil tanggung jawab dan mempertahankan, menyelesaikan tanggung jawab itu. Berapapun harganya. Tidak ada banyak orang, saudara, melatih tubuhnya. Untuk mungkin doa 3 saudara jam. Loh itu bukan soal roh loh saudara. Kalau saudara tidak terbiasa doa berlutut 3 jam. Jangan harap roh bisa. Saudara-saudara doa 3 jam. Muter. Pikiran melayang-layang. Saudara mikirin bakso, mikirin sate. Saudara itu simple. Buat anak-anak muda di sini, kalau engkau tidak melatih tubuhmu untuk konsentrasi belajar. Duduk di kebaktian aja pikirannya, aduh dingin banget nih AC, kapan selesainya, gue lapar. Itu latihan tubuh. Dan bagaimana salok saudara ya? Saudara jangan berpikir ngangkat mahkota ini enteng saudara. Kalau saudara ada banyak orang pikirnya enak ya ngangkat mahkota keren gitu ya. Coba aja saudara. Apalagi kalau ngangkatnya full begini ya. 2 menit aja. 6 orang aja masih berat betul ya Ren ya. Ya percayalah saudara. 2 menit belum tentu kuat. 2 menit. Coba kita kasih uji coba ya kalau nggak percaya Ren. Pilih yang kecil-kecil 6 orang tapi jagain jangan sampai jatuh. Ya. Oke, sini yang kecil-kecil tolong pilih, tolong bantu anak. Nah, pilih yang kecil-kecil. Suruh pakai full tangan ya. Saudara ya, dan kita lihat 2 menit apakah mereka bisa bertahan. Oke. Oke, sip, cukup lah, cukup. Oke, kasih. Hitungin ya menitannya ya, tapi yang biasa jaga. Oke, diatur 4. Oke. Full ya tangan ya, terus udah 1 lagi lah, udah cukup lah, 1 aja, udah. 5 ya cukup. Oke, tolong di menit. Nah, tolong supaya seimbang. Full. Angkat, full. Lepas. Ya, tahan. Hitung, 2 menit. Full, tangan naik. Kalau nggak nyampe jinjit. Ya, begitu. Itu peraturannya, saudara ya, untuk mengangkat mahkota. Lumayan kan? Belum apa-apa loh, ini belum ada, baru 20 detik sayang. Lumayan, percayalah. Ya. Sudah mulai terasa pegelnya? Sudah? Sudah mulai terasa pegelnya? Nah biasanya kalau nyanyi itu enggak 2 menit. Ya. Nyanyi itu deklarasi tambah deklarasi biasanya berapa? 10 menit. 10 menit itu paling sedikit. Jadi rasakanlah sedikit ya. Saudara, kenapa saya mau berkata kita ini harus sehat. Kita ini harus mengupgrade tubuh jiwa roh kita, saudara. Ada begitu banyak orang. Saudara dia tidak biasa mengupgrade tubuhnya. Saudara maaf ya tubuh ini makin dimanja. Saudara istilahnya saudara kena hujan dikit masuk angin. Aduh malu-maluin. Ini zaman saudara ya sudah tidak seperti itu. Saudara akan makin banyak virus. Akan makin banyak hal. Dan sekali lagi kuasai tubuhmu. Upgrade tubuhmu.
Saudara biarlah engkau jadi kuat, jadi sehat. Sudah capek. Jatuh sudah turun, oke sudah ambillah. Tolong para penari ambil. Iya ini udah turun terus, dari tadi makin turun. Tolong ditaruh lagi, silakan duduk. Belum 2 menit Bapak Ibu. Dipanggilnya Ibu karena kurang kuat. Bukan dipanggil pemuda, harusnya pemuda itu kuat-kuat. Ya. Saudara, jadi tidak seperti yang saudara lihat, saudara. Untuk apapun kita butuh latihan. Ya. Untuk saudara misalnya begini, menginjil. Saudara bilang, bisa lah. Enggak bisa. Saudara butuh latihan di tubuh. Saudara butuh cara bicara, itu tubuh. Saudara butuh, saudara bagaimana mukanya. Kalau mau menginjil mukanya gini. Mau terima Yesus enggak? Ya enggak ada yang mau. Itu tubuh. Saudara, kalau saudara ini mau jadi saksi Tuhan. Maaf ya. Tapi saudara ya, cara pakai baju. Semuanya cara bersikap, karakter bikin malu. Bagaimana? Karena itu saya berdoa hari ini, sekali lagi saya bilang upgrade. Secara tubuh. Saudara, kemudian ayatnya juga berkata, Paulus loh ini Paulus. Saya dididik dengan cermat oleh guru besar Gamaliel, jiwa. Saudara, seperti tadi Pak Hoke berkata, permasalahan terbanyak itu di jiwa. Salah satu yang paling parah adalah impotent to love and to be loved. Saudara, kalau orang itu sudah impotent to love and to be loved, saudara, engkau tidak pernah bisa untuk mencapai apapun. Saudara, seperti tadi Pak Oka kan bilang, kenapa ya ada yang disayang malah berkhianat? Karena impotent. Ya, ini kalau orang impotent to love, ya, misalnya nih, ada dia datang mukanya jelek, kita nanya gini, kamu kenapa mukamu begitu? Ngapain sih ikutan? Ngapain sih ngurusin saya? Ini impotent. Tapi kalau enggak ada yang nyapa, bukan berarti dia senang. Dia ngomongnya gini, memang gue gak diperhatiin enggak? Tak seorang pun mengenalku dan melihatku dan melihatinku. Maunya apa? Ya karena masalahnya di sini impotent. Saudara. Saudara, dan mereka juga gak bisa mengasihi. Yang ada adalah marah, nuntut itu bukan mengasihi. Saudara gak pernah berterima kasih. Saudara, setiap kali, saudara ya, saya bisa lihat begitu banyak. Ada yang kalau dikasih kesempatan, ya, wah, itu sangat-sangat senang. Tapi ada yang setiap kali dikasih kesempatan ngomong gini, gue lagi disuruh kerja. Impotent. Di jiwanya memang udah gak suka. Saya suka nih sama Kevin. Saudara, dari awal saudara ya, wah. Dia bukan orang pintar, bukan orang kaya. Di rumah kan gak ada keyboard ya. Gak pernah les keyboard ya. Nah, ini dari Tuhan. Dia main keyboard keren banget, diurapin banget. Saudara, saya tahu siapa dia. Tapi dia ini orang tahan banting, saudara. Ya, kalau saudara tahu dia di bawah Bunita, percayalah saudara. Kalau di bawah Bunita, kalau enggak tahan banting sudah mati kutu. Ya, yang lain itu Firma di bawah Cinike itu enggak seberapa dibanding di bawah Bunita ya. Yang mengertilah saudara. Tapi kenapa urapannya semakin naik? Berapa kali pun dituntut, dimarahin. Karena jiwanya, saudara bisa menerima didikan. Dia orang yang tidak impotent to love and to be loved. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan seringkali perlu pakai segala macam
untuk mengorek jiwa kita. Kadang-kadang dia perlu saudara lukai kita. Bukan karena dia enggak sayang kita. Karena dia perlu di jiwa kita diukir. Dengan ukiran cinta yang abadi sampai dalam kekekalan. Saudara Paulus berkata di dalam hidupku ada tanda-tanda milik Kristus. Yaitu apa sih tandanya milik Kristus? Luka yang Tuhan sengaja biarkan terjadi. Saya tidak tahu luka apa yang seringkali Tuhan biarkan terjadi dalam hidupmu. Tapi sekali lagi saya mau berkata dalam hidup saya menoleh, saya berkata Tuhan terima kasih buat setiap bantinganmu. Ini istilah saya nih. Saya ini orang yang berkali-kali dibanting Tuhan. Setiap kali saya bersalah saya dibanting buak saudara. Dan buat saya itu tanda cintanya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ya ini istilah saya. Saya ini kan panggilannya tentara ya. Kalau tentara terus kemudian saudara ya kayak Pragawati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulus semua. Bangga atau malu? Malu. Tapi kalau tentara ya jalan gitu ya. Di sini ada luka peluru, di sini ada luka tembak, di sini ada bekas granat gitu. Jalan tuh keren gitu. Itu namanya pahlawan. Itu namanya detruan. Nah, tetapi di dalam Tuhan, saudara. Ya, seringkali Tuhan harus membiarkan luka itu. Karena seringkali Tuhan mengeluarkan di dalam kita mungkin ya kesombongan, kemarahan, kenajisan. Saudara Taurat kita, saudara mungkin ya munafiknya kita. Dan pada waktu dia harus bongkar itu saudara, ketakutan kita. Ada luka-luka yang kelihatan. Tapi setiap kali biarlah luka itu membuat kita berjalan dengan bangga dan berkata, ini karya ukiran Tuhan dalam hidupku. Seperti tanda para pahlawan. Saya sangat bangga saudara pada waktu Tuhan karena saya ini tahu di dalam saya ini sombong banget. Maka dia perlu banting saya dari orang paling sombong jadi orang paling goblok. Wah itu keren. Saudara bayangin ya saya ini dari TK sampai SMA nggak juara. Tiba-tiba masuk Belanda, saudara semua dosen saya kalau panggil saya gini, inilah orang terbodoh yang saya pernah ketemu. Keren gak? Saudara itu bantingannya wenak tenan. Saudara. Tapi sampai hari ini saya berkata Tuhan terima kasih. Itu ukiran cinta. Yang saya percaya. Itu akan membawa saya sampai garis akhir. Nah saya ini orang sanguin. Jadi kalau orang sanguin suruh Zoom. Ya Zoom itu khotbah di depan komputer. Waduh saudara. Gak tahan saya ini saudara. Saya benar-benar gak tahan saudara. Karena saya ini butuh interaksi kalau khotbah saudara. Nah tapi balik lagi saudara. Hari itu saya sudah sangat terkenal. Cukup terkenal lah. Saudara saya khotbah sudah biasa 3.000, 5.000. Saudara dan tiba-tiba saya bikin acara. Karena diundang sama pendeta. Saudara dan pendeta ini baik banget sama saya dan dia berkata, Bu saya kasih gedung saya yang bisa muat 7.000. Ibu bikin acara malam dana. Ya, ini kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Jadi tenang, tapi ini ukiran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan hari itu saya atur pujian, drama, semuanya. Saudara itu sama pendeta itu bukan sama saya. Dimasukin koran, dibikinin spanduk saudara. Supaya pikirnya penuh dan kita mau bikin malam dana. Saudara itu adalah malam dana pertama untuk bangun sekolah ini. Saudara yang saya buat. Saudara dan pada waktu semua sudah siap. Itulah pertama kalinya dalam seluruh episode hidup saya. Saudara saya bikin acara di luar panitia loh saudara. Saudara tahu yang datang berapa? 5 orang. 5 orang.
Itulah seumur hidup saya. 5 orang gara-gara Jakarta banjir. 5 orang. Saudara dan saya bilang ini, Tuhan saya enggak khotbah lah. 5 orang. Gedung 7.000. Dan hari itu saya lihat senyumnya yang ajaib sekali. Dia berdiri di mimbar. Saudara, dia senyum begini. Senyum yang sampai hari ini saya enggak pernah bisa lupakan. Makanya saya bilang hati-hati kalau guyon sama Tuhan. Saudara, itu senyum penuh arti, enggak marah saudara. Senyum cinta penuh arti, iseng, wah pokoknya komplit lah. Terus kemudian saya bilang gini, Tuhan why? Dia cuma ngomong begini, jangan pernah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Sejak kapan aku suruh kamu buat malam dana? Sejak kapan kamu buat kebaktian? Tidak untuk menyembah, tidak untuk ketemu aku. Untuk cari duit. Sejak kapan kamu bikin tarian? Bukan untuk tindakan profetik perang. Untuk dilihat orang. Dan Tuhan bilang aku kasih itu penonton 5. Supaya kamu puas. Supaya anugerahku tetap turun. Saya bilang Tuhan, saya pulanglah Tuhan. Saya pulang gak apa-apa, udah pulang aja Tuhan, cuma 5. Tuhan bilang enggak, khotbah yang baik buat 5 orang, tanda pertobatan. Saya khotbahlah saudara di depan 5 orang. Saudara, tanda pertobatan. Tapi itu membuat ukiran yang sangat keren dalam hidup saya. Bahwa sampai hari ini, sampai kapanpun. Saya selalu berkata, saya mulai dengan roh. Saya akhiri lebih lagi yang ilahi, yang tepat, yang berkenan. Tidak akan sedikit pun mundur dari itu. Saya tidak akan campurkan yang daging. Saya tidak akan turunkan standar. Saya akan berikan yang namanya penyembahan, korban dan cinta dan pengabdian. Dan saya tidak akan berikan sampah. Yaitu kerinduan cari uang dan mengejar semua yang jasmani. Saya bersyukur buat setiap bantingan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, kalau saya cerita tentang bantingan Tuhan, kita nggak pulang, saudara. Karena sangat banyak. Dan saya nggak pernah malu untuk mengakui bantingan itu. Di seluruh tubuh saya ada berkali-kali tanda dan bercak untuk setiap kesalahan. Dan itu akan saya bawa seumur hidup saya sampai dalam kekekalan. Dan saya berkata, Tuhan, thank you so much. It's precious. Kalau engkau mengukir begitu pribadi dalam hidup saya. Saya berdoa saudara mengerti ini soal jiwa. Dia tidak akan pernah berhenti mengukir yang pribadi dalam hidupmu. Dia mengukir perjanjian. Dia mengukir sumpah. Dia mengukir cintanya. Dan saya berdoa hidupmu, seluruh tubuhmu akan penuh ukiran. Maka jiwamu akan firm dan berkembang sangat kuat. Sangat kuat. Saudara, dan yang terakhir di roh. Ayatnya berkata di dalam Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, ada banyak orang, saudara. Ya, dia berkata, saya bagaimana saya bisa berkembang? Tadi Pak Oke bilang gini, jalan aja. Anehnya kalau nggak jalan nggak kebuka. Benar. Saudara, demikian juga dengan karunia.
semakin saudara jalan, karunia akan semakin bertambah. Saudara di awal pada waktu saudara berjalan mungkin saudara butuh karunia memberitakan Injil. Tapi begitu saudara memberitakan Injil, pelayanan banyak, saudara Tuhan bilang aku kasih kamu karunia kepemimpinan. Begitu saudara punya pemimpin, saudara jadi pemimpin, saudara memimpin. Saudara punya anak buah, saudara butuh kasih makan. Saudara akan diberi karunia. Saudara ada karunia. Apa? To get well, saudara. Karunia untuk menjadi kaya, untuk berkelimpahan. Saudara, pada waktu saya pertama kali melayani Mahanaim. Aduh, waktu itu saya innocent banget lah. Saya bilang gini, Tuhan, setiap bulan 10 juta cukup. Saya kalau mikir dulu kok goblok banget ya, berpikir 10 juta cukup. Saudara mau tahu hari ini Mahanaim? Saudara, dengan kita kasih makan setiap hari saudara ribuan, kita ke bangsa-bangsa, ke provinsi. Saudara COVID ini, setiap bulan kita butuh 3M saudara. Setiap bulan. Setiap bulan kita butuh 3M saudara. Buat hari-hari pandemik. Dan saya berkata Tuhan bodohnya saya. Dulu saya minta ya 10 juta setiap bulan. Tuhan saya bilang ini Iin. Kamu gak tahu apa yang akan aku berikan dalam hidupmu. Dan hari ini mungkin ada banyak dari saudara yang tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Tapi percayalah, dia setia. Dia memberi apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba karunia to get well itu jadi. Itu jadi. Saya kadang-kadang geli sendirilah sama diri saya ya. Saya bilang ini naik mobil Kijang ya. Gak pernah lebih dari itu. Saudara Kijang juga udah lama saudara ya. Saudara baju batik profetik gak ada yang mahal. Tenang aja saudara, produksi dalam negeri. Saudara, dan kemudian tapi saudara ya. Kalau ditanya gak ada lumbung, kita kan gak punya lumbung di sini. Ya, tapi kalau kita lihat berapapun kita harus memberi. Berapapun kita harus mengeksekusi. Apapun yang Tuhan mau. Tuhan genapkan, Tuhan cukupkan. Amin. Ya, setiap kali saya bersaksi, kita disangka penipu. Saudara bayangin ya, Ibu Ruth, kalau masuk daging untuk beri makan, itu yang paling minim itu 1 ton. Dan setiap kali orang berpikir kita itu penipu. Padahal kenyataannya, kalau datang 1 ton dia gak akan ngomong-ngomong saudara. Kenapa? Itu kebutuhan dia. Kalau dia dapat 5 ton, nah baru dia akan teriak-teriak bilang begini, siapa butuh daging, siapa butuh daging. Nah kalau dia mulai teriak-teriak, kita tahu dia dapatnya 5 ton. Kenapa? Karena semua di Mahanaim ini, Ibu Ruth cuma bisa menampung 4 ton daging. Jadi begitu 4 ton, saudara sampai 4 ton dia akan diam, sunyi senyap saudara. Kenapa? Karena itu sudah kebutuhan sehari-hari. Tapi begitu dia terima 5 ton ke atas pasti dia teriak-teriak. Siapa butuh daging, siapa butuh daging gitu ya. Karena apa? Karena dia gak bisa nyimpen saudara. Dan banyak orang berpikir saudara, kita bohong. Tapi selama pandemik gak pernah berhenti. Kekuatan to get well. To get well. Dan saya berdoa, kembangkan semuanya. Hanike, Pak John, ini doa saya. Dan saya percaya Hanike akan menemukan identitas, kesejatian, destiny. Tapi juga akan berkembang 7 kali lipat, 10 kali lipat, 12 kali lipat. Kita akan menutup saudara dengan sebuah tindakan profetik. Saya persilakan Bu Nik.